Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan website penyewaan Stadion Unesa hasil dari kelompok kami. Website Pesta Unesa sendiri terinspirasi karena walaupun Unesa belum ada stadionnya, namun kita terinspirasi untuk membuatkan agar Unesa terpancing untuk membuat stadion dan menggunakan website kami. Di sini tim kami ada Ivan Rangga S selaku Project Owner. Selanjutnya ada saya sendiri Waida Sana selaku Scrum Master. Selanjutnya ada Alifian Bahtiar selaku developer dan Sukrisna selaku desainer. Untuk Pesta Unesa sendiri memiliki 5 fitur. Ada login yang bisa diakses oleh user dan admin, booking hanya untuk user, jadwal user dan admin, about us bisa diakses oleh user, dan informasi atau informasi seputar Stadion Unesa yang dapat diakses oleh user dan administrator. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, untuk selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi yang kita gunakan yaitu Framework sebagai kerangka kerja yang digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja ini akan membantu pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan rapi, serta dapat memudahkan kinerja developer. Fungsi dari framework sendiri yaitu program menjadi lebih terstruktur, tersusun, praktis untuk developer, memiliki keamanan yang lebih unggul. Next. Untuk framework yang kita gunakan yaitu Express.js atau singkatannya yaitu Express adalah salah satu framework yang berasal dari bahasa pemrograman JavaScript yang dirancang secara fleksibel dan minimalis. Untuk pengembangan aplikasi backend, framework hasil pengembangan dari Node.js ini bisa memberikan kemudahan dalam pembuatan aplikasi dari server side. Express.js juga merupakan library dari framework Node.js. Manfaat Express.js seperti memperbaiki error lebih cepat, mempersingkat proses pengembangan, menekan biaya pengembangan. Untuk kelebihannya sendiri, Express.js terbagi menjadi 5, yaitu didukung oleh JavaScript, dukungan Google VH Engine, biaya lebih rendah, fitur caching, yang terakhir memiliki komunitas yang cukup besar. Untuk kekurangan dari Express.js sendiri yaitu diperlukannya keahlian khusus untuk membuat, mengelola, dan merawat arsitektur website. Untuk yang kedua yaitu terlalu banyak pilihan plugin dan library untuk yang digunakan. Bisa membingungkan bagi sebagian orang yang baru saja menggunakan Express.js ini. Untuk yang ketiga yaitu pilihan metode pengembangan yang berbeda-beda, sehingga kurang cocok untuk pemula. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas database. Database di sini fungsinya jelas untuk menyimpan data di kasus ini seperti data tanggal pada kolom apa pada booking dan nama pada user dan sebagainya. Baik, untuk database yang digunakan di sini menggunakan MongoDB ya, karena itu mudah digunakan serta kompatibel dalam skema JS. Selanjutnya, nah ini contoh screen apa capture-nya dari database-nya itu sendiri. Baik, selanjutnya. Oke, kemudian saya akan jelaskan alur dari informasi Pesta Unesa, ada sistem informasinya. Yang pertama, user dan admin. Saya akan jelasin aja langsung di webnya. Bisa kita lihat di Pesta Unesanya, langsung saja npm start.
Sudah tersambung ke localhost-nya dan sudah tersambung ke MongoDB-nya. Setelah itu, setelah connect ke localhost-nya, tadi kita tekan aja. Nah, sudah benar. Nah, di halaman pertama website akan disambut dengan banner logo atau selamat datang, di mana menjelaskan tentang website sebagian besar. Di mana di dalamnya ada navigasi, kemudian ada login, kemudian di bawahnya bannernya akan menuju ke navigasi booking langsung. Ada ini, booking sekarang. Dan di bawahnya juga ada footer untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Pertama kita lakukan yaitu kita akan melakukan booking. Kita akan melakukan login. Pertama kita register aja dulu. Input password. Oke, setelah itu kita sit up. Nah, di sini akan langsung ke halaman home dari web tersebut. Tapi sebelum itu kan kita tadi menggunakan sign up. Kemudian kita cek ke sign, apakah email kita tadi ada, di mana tadi kita memakai email Krisna123. Sudah bisa. Database-nya tersimpan di cloud-nya, user. Nah, ternyata sudah tersimpan Krisna123 dan role-nya user biasa. Setelah itu, setelah melakukan sign dan login, info pertama yang kita lakukan di alurnya yaitu kita cek dulu informasinya. Ini ada perbaikan stadion dan turnamen U15. Setelah ke informasi, lanjut ke jadwal. Nah, di sini untuk mengecek apakah ada benturan jadwal atau tidaknya di sini. Di mana tertera yang pertama yaitu Alivian menyewa stadion mulai tanggal 12 sampai tanggal 22 sampai tanggal 23 dan keperluannya konser asal Surabaya. Di sini tertera ada tanggal 22, 23, 26, 28, tanggal 3 sampai tanggal 4 sudah terisi semua. Setelah itu jika user mengetahui tanggal bookingnya, maka user bisa melakukan booking. Nah, menyewa kita isi random aja. Tanggal mulainya kita set bulan depan ya, tanggal 25. Kemudian tanggal selesainya juga kita set tanggal 25 juga, tanggal 26. Keperluannya yaitu bebas ya, senam. Asal kotanya Madura. Dan setelah kita cek apakah datanya sudah benar atau formnya sudah terisi dengan benar, langsung kita booking. Nah, kemudian setelah booking maka akan jadwal akan maka halaman akan mengarah ke button cek jadwal. Tapi sebelum itu di sini tidak ada yang namanya Livian tadi yang nyewa keperluannya untuk senam. Sebelum masuk sini kita longgar dulu. Kita masuk ke admin. Admin. Kita masukkan password. Nah, jika sudah di admin, maka jadwal yang tadi Alivian pesan ini sudah di sini. Di sini admin bisa
men-cancel ataupun menerima permintaan penyewaan. Kita coba terima punya Alfian tadi. Aspet sudah. Belum itu kita cek dulu di database-nya apakah terdeteksi. Nah, sudah terdeteksi. Alfian keperluan senam. Oke, setelah tadi di database-nya, kita akan pergi ke multi login ke user biasa. Kita login. Nah, ini email yang tadi, Krisna 113 tadi, yang user biasa. Kemudian setelah itu kita ke jadwal. Nah, jadwalnya sudah tersedia, yang tadi belum ada. Setelah di ACC oleh admin, maka jadwalnya akan tersedia di sini. Setelah itu kita akan membahas cara merubah role. Cara merubah role dari user ke admin sendiri cukup mudah. Di mana yang perlu kita lakukan pertama, kita pakai email yang tadi. Kita klik edit dokumen. Nah, di sini kita rubah ya usernya. Kita menjadi admin, kemudian kita update. Nah, setelah dirubah begini, kita coba login pakai email yang tadi. Nah, otomatis dia akan menjadi user admin dan bisa melakukan cancel pada database-nya atau database jadwalnya. Setelah itu akan saya jelaskan mengenai kodenya dari atas. Yang pertama, di sini ada asetnya, ini memasukkan gambar dan sebagainya, keperluannya. Kemudian ke controllernya, ini control out-nya ini untuk sebagai codingan untuk login dan sit up-nya, apakah ada email yang salah atau tidak. Dan setelah itu ke kontrolnya. Nah, di kontrol ini mengakses sebagian dari website. Cara website mengirim ke pokoknya setiap menu dari website terhubung di sini. Ini contohnya ke get homepage. Ini halaman pertama yang kita akses tadi. Kemudian contohnya lagi ada di booking aspect. Ini yang ada di bagian adminnya tadi. Ada konsolnya. Jadi nanti ada booking cancel delete ini untuk menghapus. Yang akan dikirimkan ke jadwal admin. Dimana kalau kita akan meng-ACC bookingan dari user, maka data akan tersimpan di cloud MongoDB-nya. Setelah itu, kalau kita cancel, maka akan menghapus di cloud-nya. Kemudian ke Booking.js. Nah, di sini tadi yang ada di from itu, bentar. Segala sesuatu yang ada di from ada di sini. Kita pakai email biasa aja dulu. Nah,
untuk from-nya ada di bawah sini, kan ada inputannya, tanggal dan sebagainya. Itu terhubungnya di sini. Nah, tipe string, tipe string, tipe string, tipe string. Booking mulai, booking selesai, keperluan. Setelah itu ke user.js. Mana di sini mengatur skema tentang login dan logout atau data tersimpannya. Nah, di bagian pertama yaitu yang pertama tadi input ini di setup-nya, input username-nya, kemudian ada email, kemudian ada di password tadi. Nah, untuk setelah itu role yang pertama setelah setup itu diberi role biasa yaitu role user. Jika ingin mengubah, maka admin harus masuk ke database cloud-nya di MongoDB-nya yaitu untuk mengubah user biasa ke adminnya. Dan setelah itu yang terpenting yang pertama di sini yaitu di root.js-nya. Ini untuk mengatur segala pengiriman data dari website ke cloud-nya. Nah, contohnya ada router post blocking thread. Nah, ini setelah user melakukan blocking, maka website akan mengirimkan data ke database. Nah, setelah melakukan blocking, maka website router get blocking sukses, maka akan beralih ke halaman sukses. Outnya sendiri ini untuk loginnya kita pakai seluruh website, seluruh front end dari website Presta Indonesia kita ambil dari Bootstrap 5. Kemudian setelah kita cek dari halaman-halaman tersebut, yang perlu diketahui dalam misal JS ini menggunakan JS itu di app ini. Ini untuk connect ke database-nya. Ada salah atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.